Ya, pemirsa kita kembali lagi dan pastinya juga di segmen yang terakhir ini kita juga masih bersama Fauzan Santa dan juga ada Al Khalili yang pastinya juga kita masih membahas tentang seputar tentang teater, perannya dan juga mungkin perkembangannya di Banda Aceh. Nah, mungkin sebelum kita lanjut untuk yang pertanyaan berikutnya, nah mungkin dari Khalil dulu ya. Nah, mungkin kenapa sih mungkin bisa sharing sama pemirsa di rumah bagaimana awal tertarik dengan dunia teater ini gitu, seni teater gitu. Kenapa bisa tertarik sebenarnya hampir sama semua. Iya. Artinya memang ya secara tidak sengaja suka gitu. Yang awalnya melihat teater ini biasa aja. Jadi saya masuk ke UIN itu di semester 1. Saya sebelumnya sudah mengenal teater rongsokan itu sendiri gitu. Artinya terjun dalam dunia teater masih belum ada gambaran. Tapi kebetulan di teater rongsokan ini ada divisi musik. Saya sebelumnya lebih suka dengan musik. Nah, ketika sudah masuk dalam teater rongsokan, ternyata kita lebih di pembelajaran latihannya itu lebih dengan teater. Mungkin ya karena the mother of art itu tadi. Iya benar ya. Ketika kita sudah belajar teater, nah secara keseluruhan kita sudah belajar. Nah, jadi di saat pentas pertama kali saya di atas panggung itu menjadi sebuah kenikmatan rohani gitu ya. Iya. Seperti setelah meditasi itu. Iya, berarti lebih ke mungkin ada sedikit ada yang dijelaskan sama spiritual, bisa jadi seperti itu ya, kepuasan batin atau mungkin ya. Kepuasan batin. Jadi seperti kita habis siap sholat dan sebagainya. Jadi memang selain kita memberikan pesan moral terhadap audiens, itu impact daripada teater itu sendiri juga lebih banyak dari pelakunya juga. Nah, dari situ mungkin ya sangat berpengaruh. Pementasan pertama saya di atas panggung itu sangat berpengaruh terhadap teater itu sendiri. Nah, mungkin kalau mungkin dari Bang Fauzan sendiri ya, kalau melihat perkembangan dunia teater gitu kan, kalau misalnya di Aceh ya, lebih khususnya mungkin kalau di luar negeri itu emang udah nggak usah dikatakan lagi ya. Iya benar, udah jadi seperti pementasan di Broadway, mereka juga ada penghargaan seperti Tony Award ya kalau nggak salah ya. Nah terus kalau misalnya di Indonesia juga lumayan aktif dengan mahasiswa di IKJ. Nah kalau di Aceh kita sendiri nih Bang, perkembangannya gitu ya, dunia teater mungkin dari dulu sampai sekarang, dan mungkin tingkat minat dan mungkin apa lagi sih gitu ya mungkin harus digalakkan terutama buat teman-teman dari kalangan remaja dan mungkin untuk bisa lebih memasyarakatkan teater ini lagi gitu. Ya tuh mungkin dari Bang Fauzan apa gitu ya. Perkembangan. Saya kira ya dasar awalnya memang dari sekolah. Jadi harus ada kelompok teater sekolah. Karena ekstrakurikuler teater ini kan hampir mungkin ya kurang ya dibanding olahraga segala macam ya. Karena memang mungkin juga pandangan dari para pendidik kita tadi atau dulu yang melihat kesenian itu ya kesenian lokal, kesenian tadi yang ya datangkan pelatih, kemudian tari macam kan, musik kalau di kita udah selesai ya. Tapi kenapa misalnya anak-anak di dalam kelas itu tidak berani bicara? Iya benar, betul ya. Ya kan? Kenapa anak-anak tidak bisa menyampaikan pendapat? Dan itu tercermin dari sikap mereka ketika jadi mahasiswa. Iya benar. Kenapa seperti itu ya? Karena di sekolah menengahnya tidak dibuka ruang supaya mereka bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan dia. Nah, sebenarnya saya kira kalau teater sekolah itu kalau memang dia agak misalnya merepotkan dibikin jadi satu organisasi, ya seharusnya para pendidik itu juga harus bisa bermain drama di kelas.
Iya benar. Ya, dia tidak perlu malu bahwa seorang kepala sekolah sendiri tingkat SMA misalnya di sebuah tempat hari ini, kenapa dia bisa mengelola siswanya? Ya dia tahu bagaimana dia memblok dirinya. Ini siswanya ini rata-rata ini kelas agak sedikit keras misalnya. Dia menjadi apa di situ? Yang ada hari ini kan semua dilakukan dengan pendekatan yang sifatnya kadang-kadang agak keras. Jadi tidak diberi dulu sebenarnya mereka mau apa, kemudian diarahkan kemana gitu, ya kan? Iya. Nah ini saya kira sebenarnya hal yang paling praktis kalau ingin melakukan tindakan drama tadi, sehingga tidak terlihat dia dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah sanggar, tetapi dia kemudian bisa muncul dari output dari siswa-siswa sekolah itu. Jadi kalau ada 41 kelas, paling tidak itu 35 orang semuanya aktif, bisa menyampaikan pendapat, bisa misalnya melakukan apa saja, disuruh bernyanyi segala macam misalnya. Jadi tidak kemudian hanya anak-anak yang suka kesenian saja yang dibiarkan tumbuh, yang nggak suka nggak diberikan. Nah, padahal semua itu adalah butuh yang namanya bagaimana kemudian mereka menyampaikan gagasan-gagasan, misalnya anak-anak yang eksak misalnya, atau yang tidak suka kesenian secara resmi, tapi juga bisa diberikan satu cara pendekatan drama bagaimana mereka bisa berpikir imajinatif, ya. Tokoh-tokoh besar juga kayak Einstein kayak ini juga orang-orang yang sangat suka musik, sangat suka sastra. Iya kan? Benar. Mereka menemukan, saya kira, teori-teori angkasa luar ya gara-gara mereka punya imajinasi, punya satu bayangan yang belum begitu konkret tentang alam semesta, tetapi gara-gara suka sastra, suka drama, suka kesenian, mereka bisa membayangkan itu, kan? Iya. Nah, itu yang paling dasar. Dan selanjutnya ya di tingkat mahasiswa misalnya, terus ya, dan di masyarakat sendiri memang kemudian kalau di Aceh ini kan karena nggak ada lagi setelah tsunami, saya kira banyak sekali sanggar-sanggar masyarakat atau sanggar-sanggar profesional di luar kampus itu yang hilang ya, karena tokoh-tokohnya itu banyak jadi jadi korban tsunami dulu. Jadi saya kira ya akhirnya tugas dari teman-teman komunitas di kampus ini untuk sosialisasi ke masyarakat, paling tidak mereka itu menjadi penonton yang baik. Iya. Penonton yang baik ketika kita pertunjukan, bagaimana adab etika di dalam gedung kesenian, bagaimana cara kemudian memberi kritik, bagaimana mengapresiasi. Nah, sehingga pikiran-pikiran yang muncul di dalam pertunjukan itu bisa didiskusikan dalam masyarakat. Saya kira itulah sumbangan teater pada masyarakat misalnya, secara tidak langsung. Ya syukur kemudian di kampung-kampung ada kelompok-kelompok, misalnya kalau di luar Aceh misalnya di Jawa mereka punya grup ketoprak di kampung misalnya, setiap 17-an muncul, jadi kalau nggak ada acara mereka berlatih misalnya kan. Itu saya kira kalau untuk perkembangan di Aceh ya. Memang sejauh ini memang ya hanya teater kampus lah setelah tsunami ini yang punya peran besar ya untuk mengangkat ini, dan kemudian juga kontribusi dari pemerintah sendiri juga sejauh ini memang sudah ada tapi belum kontinu. Misalnya dulu pernah ada festival teater se-Aceh, ada 2-3 kali, tapi hilang. Tapi kalau ini ada terus, saya kira akan tumbuh itu di masyarakat, karena masyarakat juga ingin terlibat dalam festival. Benar. Seperti di luar negeri itu, beberapa kali juga dapat undangan tapi nggak sanggup karena nanti dianggap apalah kan festival ini biayanya besar kan, kalau kita kadang-kadang nggak rasional kan, tapi bagi mereka terus setiap tahun ada festival di Turki, festival misalnya di Eropa, festival Shakespeare di Inggris, itu rutin udah jadi industri. Iya benar. Di kita setidaknya misalnya di tingkat provinsi lewat Seramo Teater mengelola sebuah festival teater misalnya dengan hadiah yang lumayan ya bisa membuat masyarakat itu kemudian tertarik saya kira akan muncul banyak grup. Jadi saya memang kemudian menekankan terus kepada pihak pengambil keputusan di bidang senian, ya festival seperti itu harus bertahan ya, walaupun misalnya ada perubahan kebijakan dari
dari misalnya pimpinan baru atau tidak, ini jangan diganggu. Oke. Kalau ini terganggu, ya terganggu proses pertumbuhan tadi. Ini diganggu, dia biarkan aja sendiri. Seperti di luar itu, kalau festival itu terus ada, misalnya setiap tahun gitu, mereka mengelola festival itu. Begitu selesai festival tahun ini, besoknya mereka sudah duduk untuk festival tahun depan. Iya. Begitu profesionalnya. Dan continue ya. Pemerintah mendukung, kemudian swasta mendukung, dan banyak sekali apalagi dari luar negeri dihadirkan dan bisa bekerja sama dengan kedutaan, dengan airline asing itu, mereka sudah sangat terbantu. Jadi STA pun kemudian menjadi sebuah pengelola yang profesional. Setidaknya kalau ada festival tingkat internasional di Aceh ini kan, kita paling tidak sama bahasa Inggris semua dipelajarkan. Sudah bisa ikut berpartisipasi ya. Festival musik internasional kan cuma 2-3 kali udah hilang. Harusnya kayak gitu, festival musik internasional, festival musik folklore, festival teater itu kan, itu jangan diganggu. Ya, biar orang seluruh seluruh wilayah misalnya Asia Tenggara paling tidak tahu bahwa di Aceh ini ada sebuah festival yang setiap tahun itu dikelola dengan baik gitu. Nah, itu juga bagian dari nanti menarik wisata. Iya, benar sekali. Nah, jadi secara gak langsung mungkin yang disampaikan sama Bang Fauzan tadi itu pesan-pesan untuk dinas-dinas terkait, Bang ya, terutama di dinas kebudayaan, pariwisata segala macam, dan itu juga sangat bagus sekali karena bukan tanpa alasan gitu ya. Karena itu apalagi juga sekarang mungkin pemerintah lagi menggalakkan pariwisata dari asing segala macam, apalagi juga mungkin yang targetnya Malaysia, Bang ya, karena kan secara nggak langsung seperti mungkin tokoh-tokoh drama yang mungkin yang ya pasti terkait dengan teater seperti P. Ramlee segala macam itu menjadi perhatian khusus gitu, Bang ya. Nah, supaya juga acara tahunan seperti festival teater apapun itu bisa tetap ada, dan itu juga menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan nggak hanya dari masyarakat Aceh sendiri dan juga di luar Aceh. Iya, dan mungkin di sesi di penghujung sebelum kita juga pamitan ya, Bang, kalau tadi mungkin lebih ke pesan kepada pemerintah atau dinas-dinas tertentu. Nah, mungkin pesan dari Bang Fauzan dan juga dari Khalil untuk masyarakat di rumah nih, untuk pemirsa di rumah nih, Bang. Apa nih pesan-pesan yang mungkin terkait dengan perkembangan teater ke depan dan segala macam gitu. Support atau apa gitu untuk pemirsa di rumah. Kamu lihat? Iya, mungkin dari Khalil dulu nih. Mungkin pesan moral kepada seluruh masyarakat Aceh khususnya. Teater itu adalah masyarakat, ya kurang lebih seperti itu. Teater bagian dari masyarakat. Nah, ketika dia menjadi bagian, buat dia seperti melebur gitu. Artinya menyatu. Teater dengan masyarakat itu sangat menyatu, sangat kuat kaitannya. Nah, yang menjadi pesan moralnya itu ya ketika teater ini bagian dari masyarakat, kepercayaan diri dari teater itu sendiri ditumbuhkan kepada masyarakat. Nah, seperti baik dari berbicara, public speaking dan sebagainya. Mungkin lebih kepada situ, dan dalam menjaga sandiwara, sandiwara juga. Iya, kalau dulu apa benar ya? Kalau mungkin kita menanyakan sama orang tua kita dulu, pasti cara nggak langsung dari zaman nenek kita dulu pasti udah ada sandiwara sih kalau di Aceh bahasa. Nah, itu tuh sebenarnya ada teater ya. Sandiwara. Benar. Itu sebenarnya menjadi tradisi Aceh sebenarnya. Iya, benar sekali. Seperti hikayat, itu bagian dari teater juga. Ya, jadi kan teater ini menjadi bagian dari masyarakat. Mungkin itu lebih pesan pada masyarakat di Aceh. Mungkin karena kalau mendengar teater punya apa drama apa sama kayak sandiwara apa tuh gitu. Jadi sama aja. Mungkin lebih ke situ. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin dari Bang Fauzan sendiri, Bang, untuk pesan. Ya, saya kira memang kembali yang saya sampaikan tadi, bahwa kemudian teater itu atau seni drama itu sebenarnya seni yang
mencoba untuk memanusiakan manusia, ya, memanusiakan manusia menjadi lebih wajar, menjadi tidak terlalu sombong, takabur, tidak kemudian keluar dari atmosfer atau dari konteks masyarakatnya. Jadi di mana dia berada, di situ dia kemudian hadir dan berkembang dan memberikan makna bagi kehidupan komunitas masyarakat. Sehingga itu. Iya. Nah, dan pastinya juga kita sudah di penghujung gelaran untuk Kopi Sore untuk edisi kali ini, dan pastinya juga dari ketua dari Samo Teater Aceh dan juga ketua dari Teater Rongsokan, yang pasti juga Fauzan Santa dan juga Al Khalili, dan ini merupakan kesempatan yang mungkin luar biasa sekali, yang pasti juga menjadi pengetahuan baru dan tentunya juga buat yang mungkin yang sudah mengetahui sebagai reminder atau juga refresh kembali. Nah, sebenarnya teater itu apa sih gitu, dan ternyata memang udah tumbuh dari zaman dahulu gitu, dan juga bagian nggak terpisahkan dari budaya dari Aceh itu sendiri yang disebut dulu juga sandiwara, biasa dan segala macam ya gitu ya. Nah, dan pastinya juga itu saya dan juga mungkin teman-teman di rumah pastinya juga banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang teater, dan pastinya juga di episode kali ini. Nah, kita segera pamit dan kita juga mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian, dan tentunya juga dari studio Beyond TV, saya Arben Nasri. Ya, saya Fauzan. Saya Al Khalili. Ya, kita bertiga pamit. Terima kasih untuk sama-samanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.